Hari Jumat ini merupakan sebuah hari yang menegangkan di Paris, dimulai sejak jam 9 pagi waktu Paris. Saat itu ada ancaman bom di hotel tempat para tim nasional sepak bola Jerman yang mengadakan pertandingan persahabatan dengan tim nasional Paris malam ini waktu setempat. Dan para pemain sepak bola tim nasional Jerman ini sempat dievakuasi, dan kemudian saat terjadinya atau saat berlangsungnya pertandingan antara pertandingan sepak bola persahabatan antara Perancis dan Jerman ini, sebuah bom meledak di luar stadion. Dan bom ini merupakan sebuah bom bunuh diri yang menewaskan sekitar 5 orang. Sempat terjadi kepanikan dalam stadion di mana para penonton atau sebagian penonton di salah satu tribun mereka lari untuk keluar dari stadion, namun security setempat meminta mereka untuk kembali lagi ke dalam stadion dan untuk duduk dan diatur kembali. Namun sempat terjadi bahwa mereka ada sempat dorong-dorongan juga, dan tetapi pertandingan terus berlangsung. Sementara itu juga terjadi di 4 lokasi yang berbeda. Ada 4 serangan yang terjadi pada waktu yang sama, yaitu di 3 restoran dan juga di 1 concert hall. Dan saat ini penyanderaan masih terus berlangsung, di mana ada sekitar 100 orang yang disandera. Dan beberapa menit yang lalu dikabarkan bahwa polisi Perancis menyerbu ke dalam konser hall tersebut, dan yang saya lihat tadi di televisi bahwa beberapa tawanan yang ada di dalam konser hall dibawa keluar satu persatu. Pemerintah Perancis sendiri dalam hal ini Presiden Hollande telah memberikan sebuah jumpa pers atau pernyataan yang mengatakan bahwa saat ini Perancis berada dalam situasi siaga 1, dan perbatasan Perancis di semua sisi ditutup. Jadi tidak ada yang bisa masuk Perancis pada saat ini. Dan pemerintah kota Perancis lewat semua kanal, yaitu media dan sosial media, meminta para warga Perancis untuk tetap tinggal di rumah dan tidak mengadakan perjalanan kemanapun juga saat ini. Dan informasi yang saya terima juga saat ini, semua transportasi di kota Paris dihentikan, yaitu subway, tram, begitu juga dengan bis, semuanya berhenti. Maaf. Tentu saja ini membuat mereka yang nonton pertandingan persahabatan antara Jerman dan Perancis terlantar. Dan di beberapa tempat ada pengemudi taksi yang bersedia membawa mereka ke tempat penginapan secara gratis. Dan dikabarkan, tentu saja ini bukan hanya ancaman kepada Perancis, tetapi bagi Jerman, karena saat ini tim nasional Jerman masih bertahan di dalam stadion. Yang terjadi juga tadi bahwa Presiden Hollande yang tadi sempat menonton pertandingan persahabatan tersebut dievakuasi, begitu juga dengan Menteri Luar Negeri Jerman yang nonton bersama Presiden Hollande juga harus dievakuasi. Dan rencananya esok pagi waktu Paris, saat kondisi sudah mulai kondusif, tim Jerman ini akan segera diterbangkan kembali ke Jerman. Nanti sejauh ini apakah sudah ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab, dan apa sebenarnya motif dari teror yang saat ini berada di Paris? Apakah sudah ada mengklaim bertanggung jawab atas peristiwa ini?
Sampai saat ini belum ada pihak yang menyatakan bertanggung jawab atas semua serangan ini. Tentu saja kita masih menunggu siapa yang sebetulnya berada di balik serangan ini dan apa motif mereka mengadakan serangan dalam waktu yang bersamaan pada hari pertandingan persahabatan antara Jerman dan Perancis. Ini semua masih merupakan tanda tanya dan tentu saja pihak keamanan di di Perancis maupun Jerman saat ini memperketat keamanan di kota-kota besar dan Perancis sendiri telah mengerahkan tentaranya untuk mengamankan dan membuat kondisi di Paris lebih kondusif dan memulihkan kondisi tersebut. Miranti, bisa kembali diupdate bagaimana dengan korban yang terluka dibawa ke rumah sakit di mana saja, Miranti? Ya, jadi korban yang ini diberitakan oleh media Perancis mengatakan ada sekitar 60 yang tewas dan tentu saja ada juga mereka yang terluka akibat serangan ini. Yang pertama adalah serangan bom di sekitar stadion sepak bola, di mana beberapa jam yang lalu pertandingan antara tim nasional Jerman dan tim nasional Perancis berlangsung. Kemudian di sebuah konser hall, di mana sebuah konser musik tengah berlangsung, juga di 3 restoran di mana tentu saja Jumat malam banyak sekali orang yang keluar dengan teman-teman maupun keluarga menghabiskan waktu akhir pekan di situ. Jumlah ini nampaknya akan terus bertambah dan tentu saja pada jam-jam berikutnya nanti saya akan kembali untuk memberitakan update terakhir. Miranti, apa informasi atau perkembangan terbaru perihal penembakan yang terjadi di Paris, Prancis ini? Adakah tambahan laporan dari korban jiwa? Ya, yang masih berlangsung sekarang ini adalah penyanderaan di 4 lokasi berbeda di kota Paris. Dan salah satu yang terbesar nampaknya adalah di sebuah teater di mana tadinya berlangsung sebuah pertunjukan di situ dan dikabarkan di situ ada sekitar 100 orang yang menjadi tawanan. Dan dalam serangan pada teater tersebut dikabarkan ada 15 orang tewas. Dan 3 tempat lainnya itu merupakan restoran yang berada di Paris dan salah satunya terletak dekat dengan kantor Charlie Hebdo. Kalau kita ingat dengan peristiwa pada awal tahun ini, di mana terjadi penembakan di Charlie Hebdo yang kemudian berlanjut dengan peristiwa penyanderaan di sebuah supermarket dan juga penyanderaan di supermarket tersebut. Hari ini memang sangat menegangkan di Paris. Sejak pagi tadi memang terjadi sebuah ancaman bom pada hotel tempat tim nasional Jerman sepak bola, di mana mereka terpaksa dievakuasi keluar dari hotel. Dan tadi mereka mengadakan pertandingan sepak bola antara 2 kesebelasan, yaitu tim Jerman dan tim Prancis. Dan juga di sekitar stadion terjadi 2 ledakan bom. Tentu saja ini merupakan sebuah kejadian yang amat besar dan Paris berada dalam kondisi siaga 1. Reza. Ya. Miranti, berarti dapat kami konfirmasi bahwa selain ada ancaman bom yang diberikan kepada tim nasional Jerman, ledakan memang terjadi di luar stadion dan itu sebanyak 2 ledakan, betul begitu Miranti? Ya,
Kabar yang kami terima sementara ini seperti itu, dan ledakan ini juga menewaskan sejumlah orang. Memang ada berita di kanal Perancis mengatakan bahwa setidaknya sampai saat ini ada 30 orang yang meninggal. Tapi di kanal lain mengatakan masih 18. Jadi tentu saja ini masih terus berkembang. Dan kondisinya tentu saja masih akan berlanjut pada jam-jam berikutnya, mungkin hingga esok, atau mungkin masih akan berlanjut 2-3 hari kemudian. Ya, sejauh ini Miranti, sudah adakah sikap dari pemerintahan Jerman sendiri mengingat laga atau terjadinya teror ini terjadi saat laga antara Prancis melawan Jerman? Sampai saat ini pemerintah Jerman belum mengatakan sesuatu atau maksud saya belum menyatakan sebuah sikap atas serangan tersebut. Tentu saja ini juga merupakan sebuah guncangan yang hebat di mana tim nasional Jerman juara dunia yang tengah berlaga di Paris, dan kita ketahui bersama bahwa Jerman dan Prancis saat ini memang sangat erat dalam mengurusi kedatangan para pengungsi yang datang dari Timur Tengah. Tentu saja kita belum mengetahui apa latar belakang dari serangan ini, dan mudah-mudahan dalam beberapa jam berikut kita bisa mendapatkan berita apa yang sebenarnya tengah terjadi di Paris. Ya. Reza. Ya, Miranti, mengingat ini adalah pertandingan yang terjadi yang berlangsung antara Prancis dan Jerman, apakah ada informasi bahwa selain warga negara Prancis, ada juga warga negara Jerman yang saat itu menonton pertandingan di Prancis, Miranti? Memang tidak ada berita yang menyatakan secara spesifik apakah ada penonton Jerman, namun menurut pengalaman saya tentu saja penggemar berat tim nasional Jerman yang setia mengikuti mereka pergi atau bertanding akan berada di stadion itu, mengingat juga antara Jerman dan Perancis bukan merupakan jarak yang terlalu jauh. Dan saya yakin di dalam stadion tersebut ada juga warga negara Jerman. Dan kita ketahui bahwa Menteri Luar Negeri Jerman saat pertandingan tersebut berlangsung juga tengah menonton bersama Presiden Prancis Hollande. Dan mereka dievakuasi pada babak pertama di mana pertandingan tersebut dimulai.